menjadi jurnalis Jurnalis lebih muda ya? Muda, iya. Ya, privilege dong. Iya, benar. Mungkin privilege apa sih yang mungkin tidak didapatkan oleh seorang jurnalis dibandingkan warga biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Danan, di Ngobrol Sambil Ngemil di Ngomel. Nah, kita bakal ngobrol nih dengan salah satu bintang tamunya aku, gitu. Ini kita bakal ngobrol yang seru ya, Vi. Kau kayaknya mukanya kaku lah. Grogi. Oh, grogi ya? Grogi. Lihat kamera dong. Iya. Jadi gini, temanku Alfi ini adalah seorang jurnalis TV ya? TV, iya. TV gitu. Dan sekarang bertugas di Di Natuna. dan juga seorang blogger ya. Blogger, Nah, kita sempat ada obrolan yang seru nih. Jadi kan baru minggu kemarin ngambil yang namanya sertifikasi Wartawan, UKJ. itu untuk wartawan TV. TV, iya. Gitu, dan media ya. Iya. Media. Dan yang serunya adalah ternyata pada perkembangannya wartawan TV itu juga dituntut untuk melakukan perubahan. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya membuat yang namanya konten TV, Iya. tapi juga konten media sosial. Oke, ini kan based on experience ketika yang namanya ujian gitu kan. Nah, jadi kan kalau Alfi ngalamin proses ujiannya itu, kira-kira apa sih yang kok ini kayaknya nggak jurnalis TV banget gitu? Jadi kan awalnya kan gini, masyarakat itu mencoba untuk menjadi jurnalis warga. Nah, tapi trennya sekarang itu berubah, malah jurnalis itu sendiri yang ngikutin tren seperti kayak YouTuber gitu. Nah, contoh pengambilan gambarnya yang biasanya landscape, nah kalau ada kejadian harus potret. Sekarang harus ada stok potret. Iya. Oke. Gitu. Biar supaya penonton itu, pemirsa itu tertarik gitu. Jadi kita tuh kayak beralih ke jurnalis warga tadi gitu. Karena sekarang orang menonton konten video atau jurnalis video itu tidak hanya dari TV tapi juga dari gadget. Gadget, iya. Seperti itu. Jadi ada tren-tren perubahan di kalangan jurnalis sendiri sih. Di kalangan jurnalis sendiri. Nah, sejauh ini ya, untuk Alfi sendiri, apakah mengalami kesulitan? Kalau kan gini, kalau misalkan memang dia full di jurnalis pasti ada kesulitan. Tapi karena kita udah terbiasa, ya nggak terlalu sulit gitu. Tapi kita harus ada ngambil stok itu, misalnya gini, yang biasanya kita ngambil satu aja, landscape aja, harus potret juga. Potret, gitu. Jadi kan di situ sih kendalanya kalau nggak terbiasa. Berarti stok gambarnya mesti banyak. Banyak, iya. Gitu. Nah, itu gimana kalau dengan yang interview? Karena interview sekali loh, nggak mungkin take 2 kali. Nah, kalau pas di interview ini, nah itu kemarin kan pas UKJ kemarin itu kan ternyata kalau kita interview ke ke narasumber, nah kan kita terbiasa tuh setelah kita tanya terus si narasumber menjawab. Nah, habis itu kan kita bertanya lagi. Nah, pas kita bertanya lagi, kalau bisa tuh di-cut. Nah, kemarin tuh kesan Alfi tadi di situ. Jadi kirain selama ini suara kita juga masuk, ternyata enggak ya. Berarti memang harus nanti ketika dieditnya ada penyesuaian lagi. Benar, gitu. Ini gimana menurut Api dengan pandangan Api tentang yaitu tadi hadirnya citizen jurnalistik gitu. Jadi wartawan-wartawan yang memang jurnalis warga yang ya mungkin saja tidak punya latar belakang pendidikan atau experience sebagai seorang jurnalis, tapi hunting beritanya sama nih gitu. Nah, gimana kalau menurut Alfi ya? Menurut sih gini, banyak orang yang sekarang ini mencoba untuk menjadi jurnalis, tapi kita sendiri juga jurnalis juga harus menyesuaikan ke warga jurnalis tadi itu. Nah, siapapun bisa menjadi jurnalis, tapi konten itu harus yang unik, yang yang bisa menarik perhatian para penonton, para pembaca tadi itu. Jadi kalau sendiri dengan kehadiran mereka ya nggak masalah selama kontennya bagus gitu. Nah itu tadi yang unik dan viral gitu ya. Jadi kan kalau selama ini kita lihat adalah yang menarik adalah konten yang
viral gitu ya. Bukan yang seperti dulu ya. Kalau dulu itu informatif 5W1H gitu. Nah, sekarang kan cenderung orang untuk melihat konten viral. Nah, bagaimana Afi menyikapi ini sebagai seorang jurnalis? Gini, kan tadi kalau kita memang mengambil juga secara jurnalis warga tadi itu kan videonya kita ikutin tren mereka, tapi tidak melepas dari kaidah kode etik jurnalis tadi yang ada 5W1H tadi. Jadi walaupun kita ngambil ide mereka, tapi kita harus menerapkan 5W1H. Itu nggak boleh lepas. Itu untuk di jurnalis. Nah, bagaimana dengan citizen nih yang nggak punya, pokoknya kita nggak tahu gitu lah. Kan ada beberapa media yang menyediakan kanal tertentu ya? Iya, kanal tertentu untuk yang siapa warga mau jadi jurnalis di sini loh gitu. Nah, kalau mereka mau seperti itu ya harus menerapkan 5W1H. Gitu. Jadi tetap pada akhirnya ketika ini video dari warga nanti akan melalui proses juga sebelum tayang ya. Kalau di dalam video itu tidak ada 5W1H pasti tidak akan ditayangkan. Tapi kalau kemungkinan kalau misalkan ada 5W1H ya bisa ditayangkan. Menarik. Nah, itu tadi udah ke jurnalis warganya. Sekarang gimana dengan peralatan dan equipment? Apakah terjadi perubahan yang signifikan? Oh iya, peralatannya pasti ada perubahan. Afi pakainya apa sekarang? Kalau untuk pengambilan gambar pakai handycam sih. Handycam gitu. Nah, kan handycam itu landscape kan? Landscape. Nah, challenge-nya adalah pakai Android juga, handphone. Oke. Gitu. Jadi mau tidak mau double nih gadgetnya. Ya. Jadi satu untuk kebutuhan mengambil gambar potret, satu untuk landscape gitu. Nah, bagaimana dengan ini resolusinya yang disyaratkan? Teknologi TV kan meningkat nih, Vi. Iya, benar. Nah, kami itu dituntut untuk yang Full HD. Karena kan sekarang kan beralih ke TV. Kalau dulu nggak Full HD? Dulu nggak Full HD. Berapa dulu resolusinya? Dulu ada 540, 720. Itu masih bisa masuk TV? Bisa. Oke. Sekarang udah dituntut untuk ke Full HD. Full HD ya? Dengan FPS-nya yang 60 atau 30? 60 ya, gitu. Nah, berarti kan dari sini juga harus ada perubahan equipment dan alat gitu kan. Kemudian standarnya gitu ya. Nah, sekarang yang jadi ini juga orang dituntut untuk cepat. Maunya pemirsa nih, detik ini diambil gambar, 1 detik kemudian tayang. Nah, menyikapin yang kayak gitu gimana, Vi? Karena kalau nggak salah sih di TV kan prosesnya panjang nih. Panjang. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan nih, kita di TV juga selain disiarkan di TV, itu juga ada di media sosialnya kan. Jadi sebelum di TV juga terkadang ada yang kasih teasernya dulu. Media sosial gitu. Tapi untuk ditayangkannya tadi itu ya tunggu programnya, kecuali memang mendadak banget baru. Jadi tetap nih jadi pada akhirnya gini juga, ini konten untuk apa dulu gitu ya. Jadi bisa langsung bisa tayang kalau ini untuk teaser di media sosial gitu. Tapi tetap kalau untuk berita ya harus ada proses ya. Tapi Mas tadi kayak misalkan nih alat kita tidak mendukung Full HD. Tapi gimana tuh? Cara mengatasinya ada sekarang kayak aplikasi untuk ngedit video. Ya. Itu bisa Full HD. Kita arahkan ke edit video tadi. Mengupgrade kualitas ya. Kualitasnya di di aplikasi untuk edit video tadi. Aku juga pernah tahu sih, bahkan ada beberapa aplikasi dia itu umpamanya dari yang HD itu bisa di boost jadi 4K. Iya, benar. Nah menarik nih. Jadi kan PR jurnalis juga makin banyak ya. Gitu. Jadi selain juga harus ada perubahan secara teknologi, kemudian juga selera pasar, kemudian kebutuhan pasar gitu. Nah, bagaimana dengan si etika jurnalistik gitu. Jadi gini, aku punya pengalaman aja nih. Ini bukan di bidang jurnalistik. Jadi let's say kita ngambil lah di foto orang kawinan. Nah, jadi kalau sesama fotografer biasanya udah paham nih. Jadi kita nggak akan maju, makanya kita ada kita akan di sini gitu. Tiba-tiba adalah keluarga yang tato nongol ngambil pakai HP gitu. Nah, pernah nggak sih nemuin pengalaman gitu? Maksudnya ya jurnalis warga tapi nggak tahu nih aturan main yang terjadi di lapangan. Gimana tuh cara menyikapinya?
Kalau ya paling kita tegur, kalau ada seperti itu kita tegur. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya gini juga Mas, kalau kita ngambil video, kalau misalkan nih zoom, itu namanya kan zoom in zoom out. Zoom in zoom out, ya. Kalau misalkan itu bendanya berbahaya, kita zoom out. Tapi kalau tidak berbahaya, kita deketin. Nah, sekarang kitanya sendiri, kalau memang posisinya di situ, ya kita ambilnya di situ aja gitu. Kalau ada yang maju, ya berarti kita tegur dong gitu. Karena pengalaman gitu. Aku juga kan blogger ya, jadi pernah lah ya, banyak ada satu event nggak ngerti gitu ya, aku sendiri sekarang main Zoom, jadi kalau dia udah tahu, oh berarti kalau kayak gini aku mesti Zoom nih gitu, jadi tetap menghargai yang lainnya kan gitu, jadi kita juga nggak nggak ngasal ngambil video. Iya benar gitu. Ada aturannya kan, batasnya sampai di sini aja ya gitu. Nah kalau Alfi sendiri nih biasanya mengirimkan berita itu paling cepat berapa lama setelah diambil? Paling lama berapa lama setelah diambil? Kalau berita itu memang urgent, jadi nggak sampai 1 jam udah harus dikirim. Dikirim, oke. Kita ambil, kita edit, langsung kita kirim. Gitu. Tapi kalau memang itu nggak urgent ya. Biasanya kalau yang nggak urgent model-model apa sih? Makanya editingnya atau bikin captionnya bisa lama gitu. Contohnya gini deh, kalau kita ada mau berita feature itu kan nggak basi, nggak urgent. Oh anytime ya. Jadi itu bisa, ya terserah kita mau seminggu atau berapa hari gitu sih. Tapi kalau memang ada kebakaran atau tawuran apa, itu harus cepat dikirim. Nah tantangannya koneksinya nih Vi. Jadi kalau Alfi sendiri, jadi sekarang ini jurnalis kebutuhan internet penting banget dong? Iya, sangat penting. Penting banget gitu. Nah tantangannya kan nggak semua tempat itu punya koneksi internet yang bagus. Benar, seperti di Natuna. Nah ini kayak Alfi kan sekarang bertugasnya di Natuna, gimana tuh? Kita cari, tantangannya biasanya? Jadi gini, kalau tidak ada, misalnya internetnya lambat gitu ya, kita cari dulu di mana lokasi yang cepat. Kalau nggak bisa juga, nah caranya gimana? Kita edit dulu baik di HP. Terus kita kirim ke kantor dari WhatsApp. Dikirim. Jadi ya di WhatsApp juga kadang juga lambat, tapi harus yang penting sampai duluan nih gitu. Jadi gini, kirim resolusi rendahnya dulu agar informasinya ini sampai dulu ke kantor. Biar nanti kantor tahu nih ada kejadian ini. Nanti video versi high resolutionnya itu sambil jalan. Iya, benar. Gitu. Oke, ini banget ya, challenging banget ya pekerjaan ini. Tapi tadi tren jurnalis sekarang ini itu memang berubah sekarang. Contohnya tadi lah, kayak ada kebakaran gitu kan. Nah, kita tuh kalau bisa ada video yang awal tuh potret dulu gitu kan. Jadi biar menarik para penonton gitu kan. Nah, setelah itu baru masukin yang landscape. Gitu. Nah, kita aja orang awam juga kan seneng tuh. Nah, yang biasanya nggak pernah video tuh yang pen kanan pen kiri. Kalau kita kan lihatnya kan pusing gitu kan ya. Nah, ini banyak yang penonton itu lebih suka yang pen kanan pen kiri goyang kan. Gitu. Jadi teknik pengambilan video pun berubah. Iya, gitu, berubah. Jadi kayak tadi selera pasar tadi itu lebih suka yang banyak pennya gitu. Yang gini, semuanya memperlihatkan situasi geser ke kanan, geser ke kiri. Yang kalau di jurnalis televisi itu haram lah ya. Iya, sebenarnya kan nggak boleh gitu kan. Ya, kalau jurnalis TV kan mending angle-nya pisah. Kecuali memang ada kejadian langsung kita ke kanan atau kiri gitu tadi kan. Nah ini karena warga tadi itu banyak yang suka seperti itu ya mau tidak mau. Nah, contohnya aja kayak yang tadi contohnya kayak video feature. Iya, betul. Itu kan banyak yang pen kanan, pen kiri gitu. Menarik ya gitu. Nah, itu kan kalau di video, maksudnya di video pendek gitu. Apakah itu terbawa ke video landscape? Yang pen kanan, pen kiri tadi? Landscape. Terbawa gitu ya? Wah. Kira-kira nih, ini Alfi kan termasuknya jurnalis angkatan baru ya. Untuk teman-teman jurnalis yang angkatan lama itu, mereka sering nggak sih kayak beda, ini mestinya nggak begini nih gitu? Iya, pasti. Karena kan mereka juga
apa ya? Nggak terlalu update lah ya. Perkembangan teknologi tadi kan selera pasar gitu. Nah, juga bisa diperhatikan kalau misalkan berita yang apa nama yang kayak terlalu zaman sekarang ini gitu kan, itu lebih banyak penontonnya dibanding yang standar biasa aja. Oh gitu. Iya, karena aku juga lihat. Kalau yang mengambil potret gitu. Karena kan kita lihat juga kan apa namanya di misalnya di YouTube gitu kan. Lihat banyak yang penontonnya itu yang justru yang seperti ini gitu, yang viewernya lah ya. Ya penontonnya. Oh, menarik sekali. Itu kenapa pada akhirnya juga yang punya media kebijakannya juga akhirnya bikin potret, kemudian pengambilan gambarnya menyesuaikan selera pasar gitu ya. Karena kan juga tadi tujuan potret tadi kan untuk media sosialnya juga kan. Iya, betul. Materi promosi, materi marketingnya juga gitu. Wah, seru nih. Menarik ya. Itu tadi yang kita udah ngomongin masalah teknis ya, kemudian kita masalah gadgetnya, kemudian kita udah ngomongin masalah etikanya, kemudian kita udah ngomongin selera pasar, kemudian kita mau ngomongin gini Vi, jadi kalau zaman sekarang itu kan kalau dulu itu orang tuh kayaknya tuh kalau menjadi jurnalis harus punya di bawah media atau punya sertifikasi, license dan sebagainya gitu. Sekarang kayak orang biasa itu umpamanya ke satu acara pemerintahan gitu, bisa nggak datang aja untuk meliput? Kalau untuk meliput aja sih bisa, cuma tadi itu mereka ditayangkan di mana gitu kan. Jadi harus jelas lah ya. Harus jelas. Nah, kecuali kayak yang apa namanya citizen journalist tadi kan ada program itu ada wadahnya gitu kan. Nah, dan justru kalau yang seperti itu terkadang dibayar juga kan. Iya, gitu. Tapi kan itu gini juga, Vi. Kadang-kadang agak bingungnya ketika mau ngisi buku tamu, kita dari media mana? Iya sih. Iya kan? Iya benar. Aku soalnya sempat ngalamin ya, gitu. Jadi agak susahnya kita mau ngalamin medianya apa? Media sosial, nggak mungkin kan? Gitu. Benar. Gitu. Nah kalau untuk sekarang nih, kira-kira tren kedepannya akan seperti apa sih, Vi? Media apa namanya? Media TV dengan media sekarang yang ada nih, perkembangannya kan sekarang aja udah begini nih, kira-kira kedepannya challenge-nya akan seperti apa nih kalau menurut Alfi ya? Alfi sih kedepannya kalau untuk jurnalisnya sendiri memang sesuai dengan kode etik tadi tapi itu cara pengambilan itu tetap ngikutin tren yang ada sih. Jadi untuk sekarang ini kayaknya mereka kan ke YouTube. Ke arah sana juga masih. Lebih kayak mengikuti selera pasar. Ya. Kayak teknik editing ya. Editingnya kalau mungkin zaman dulu tuh yang kamera steady, terus lebih lambat. Sekarang lebih cepat interaktif gitu ya. Nah, kalau misalkan transisi juga, kalau transisinya bervariasi kayaknya orang tuh pada suka kan. Transisi video antara satu ke dua itu. Anak muda, Vi. Kalau yang udah tua tuh pusing. Tapi memang pasarnya lebih banyak anak muda ya. Begitu. Gitu. Nah, kalau dari ini kalau total nih Alfi jadi jurnalis televisi udah berapa lama? Dari 2015. 2015 sampai sekarang. Gitu. Pengalaman apa sih yang paling menarik? Ini pengalaman mana? Saya sering didatengin orang atau? Ya pokoknya pengalaman apa aja. Maksudnya pengalamannya berinteraksi dengan pekerjaan atau apapun gitu lah. Banyak sih, kayak misalnya gini, jarang didatengin sama aparat tuh pernah. Hidup musik. Oke. Kan gue tadi pengalaman dari tahun berapa jadi jurnalis? Dari 2015. Dari 2005 sampai 2022. Yang artinya 7 tahun ya kurang lebih lah ya. Nah, pengalaman apa sih yang menarik ketika menjadi seorang jurnalis? Banyak kita ketemu sama orang, didatengin sama aparat gitu juga pernah gitu kan. Yang tadinya kita akses kemari sulit, ternyata begitu jadi jurnalis lebih mudah. Iya. Privilege dong. Iya, benar. Mungkin privilege apa sih yang mungkin tidak didapatkan oleh seorang jurnalis dibandingkan warga biasa? Contohnya gini deh, Alfi tuh kemarin di tahun lalu pengen
naik heli gitu ya. Ternyata Alpi bisa naik helikopter. Ataupun pesawat tempur. Gitu. Orang biasa nggak bisa ya, tapi karena jadi jurnalis bisa. Itu mungkin ya. Kencang sekali nih musiknya. Semoga nggak kalah ya. Benar. Gitu. Nah, nih kan udah pengalaman 7 tahun gitu ya. Apa sih pesan-pesan bagi teman-teman atau anak-anak muda yang mau jadi jurnalis TV? Ya, kita untuk yang orang biasa yang mau jadi jurnalis, coba belajar buat video yang di dalamnya itu terkandung dengan unsur 5W1H. Itu karena kita tuh itu dulu yang penting, 5W1H tadi. Gitu. Terus ya kalau bisa namanya jurnalis TV, kita harus menguasain peralatan, kamera gitu. Nah, teknik wawancara, teknik buat naskah atau di TV itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau anak-anak sekarang kan jago tuh bikin konten video dan sebagainya. Nah, terus ada lagi gini, itu layak ditayangkan kenapa gitu. Jadi harus ada nilainya. Nilainya itu seperti apa ya tadi, kayak ada namanya unik gitu kan. Oh, ternyata nih video kita nih unik gitu kan. Jadi itu layak dikirim ke TV-TV gitu, ke media kita. Ditayangkan. Ataupun dan harus kita perhatikan juga, yang penting video kita tuh tidak ada unsur seksual gitu lah. Pornografi, sara dan sebagainya. Kekerasan gitu ya. Jadi sebenarnya gini, semua orang bisa bikin konten. Benar. Tapi tetaplah kaidah jurnalistik 5W1H itu harus jadi ada, basic gitu ya. Jadi yang namanya kan ini juga informasi kan. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi tidak hanya yang penting viral ya. Iya, benar. Terus kita kalau dalam memberitakan juga harus berimbang. Itu sih harus diperhatikan, sama kayak ada anak kecil nih korban pelecehan seksual. Identitas anak itu harus ditutupi. Kita nggak boleh tuh membocorkan gitu. Ataupun anak kecil juga dia melakukan kejahatan. Nah, walaupun dia ini pelaku tapi di bawah umur, kita harus melindungi juga dia. Berarti menghargai privasi.